Bab 661, Kelaparan. Waktu berlalu. Sekitar 10 tahun setelah mendapatkan cacing tersebut, Sang telah memberikan prajurit tahap jalan sejati pertama ke kuil darah. Prajurit tahap jalan sejati itu adalah seorang pria berambut merah bernama David, dan Sang tidak berguna baginya di kota. David bukanlah orang yang paling pekerja keras, dan dia juga tidak peduli dalam mengajar orang. Dia tidak cocok untuk menjadi luar biasa atau untuk membesarkan prajurit baru. Karena itu, Sang memberitahu kuil darah bahwa mereka dapat membawanya. Itu adalah pertama kalinya Sang dibayar untuk membawa prajurit tahap jalan sejati ke kuil darah, dan pembayarannya sangat besar. 10 kristal mana kelas 6. Untuk seorang pejuang tahap jalan sejati. Bonus biasa untuk merekrut seorang penyihir tinggi adalah sekitar 3 kristal mana kelas 5, tetapi Sang telah menerima lebih dari 3.000 kali lipat. Setelah mendapatkan 10 kristal mana kelas 6 ini, Sang akhirnya bisa membeli lebih banyak pelet aliran pikiran, dan dia melakukan hal itu. Saat Sang duduk di istananya, memakan pelet aliran pikiran satu demi satu, dunia manusia telah sepenuhnya berubah. Jumlah pemburu telah menembus atap. Investasi cacing terbukti merupakan bahaya yang mengerikan bagi manusia yang lebih lemah. Dengan sendirinya, cacing-cacing itu tidak secara langsung menimbulkan bahaya bagi distrik Fana, namun hanya dengan keberadaannya, mereka mengancam distrik Fana. Bagaimana? Makanan. Ada 2 jenis cacing yang bisa lahir dari 2 abyss worms. Entah mereka mendapat afinitas kegelapan atau afinitas es. Ancamannya terletak pada cacing yang memiliki afinitas kegelapan. Mereka beracun dan tidak bisa dimakan. Cacing dengan afinitas es dapat dimakan, tetapi jumlah mereka kalah 1 banding 10 oleh cacing dengan afinitas kegelapan. Terlebih lagi, para cacing tersebut juga terlihat saling membenci dan membunuh sehingga semakin sulit untuk mendapatkan cacing dengan Ice Affinity. Tentu saja, dengan adanya semua cacing, jumlah binatang normal telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Jika cacing-cacing itu dibiarkan berkembang biak lebih jauh lagi, mereka pada akhirnya akan memenuhi setiap meter persegi lingkungan di sekitarnya. Karena itu, tekanan terhadap para pemburu meningkat beberapa kali lipat. Mereka perlu membunuh setiap cacing yang mereka temukan dan membawa kembali sisa-sisa kecil makanan yang mereka temukan. Perjalanan para pemburu semakin lama semakin panjang seiring mereka mencoba mencari makanan. Cacing-cacing tersebut membunuh semakin banyak binatang, dan pada akhirnya, tidak ada binatang lain selain cacing yang dapat ditemukan dalam jarak hampir 100 km. Lahan yang sedingin es telah diubah menjadi negeri cacing. Cacing soldier stage lebih mirip larva. Pada tahap prajurit awal, panjang mereka hampir 1 meter dan lebar 20 cm. Di peak soldier stage, panjangnya sekitar 5 meter dan lebar 40 cm. Manusia memperkirakan ada lebih dari 500.000 cacing di sekitar 100 km. Sebagai perbandingan, hanya ada 30.000 orang yang tinggal di distrik Fana. Saat ini, menjadi seorang pejuang telah menjadi standar bagi orang-orang, dan menjadi apapun sebenarnya telah menjadi hal yang sulit dan bahkan menjadi simbol status sampai tingkat tertentu. Ketika lebih dari 50% populasi harus aktif keluar rumah dan membunuh cacing, beberapa orang yang tidak perlu keluar rumah sangatlah istimewa. Sayangnya, jumlah cacing Ice Affinity semakin berkurang, dan kelaparan pun muncul di desa tersebut. Saat itulah seorang pahlawan muncul. Anehnya, itu bukanlah seorang pejuang melainkan seorang penyihir. Penyihir telah lahir di distrik Fana ini, dan dia dilahirkan dengan afinitas kegelapan yang langka. Dia telah melihat atasannya bertarung dan berburu hanya agar dia dan yang lainnya bisa hidup damai di dalam kota. Dia selalu ingin membantu mereka dan membuat kehidupan semua orang di sekitarnya lebih mudah. Karena itu, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk belajar, dan pada akhirnya, dia menciptakan sesuatu yang bisa menghilangkan kelaparan untuk selamanya. Dia telah menciptakan mantra yang mengubah mayat cacing afinitas kegelapan menjadi mana kegelapan murni. Dengan itu, ia berhasil menciptakan komoditas yang diminati para pedagang. Seorang pedagang di kota ini dipandang sangat berbeda dari cara orang normal memandang pedagang pada umumnya. Biasanya orang hanya menganggap pedagang sebagai penjaga toko atau pedagang. Itu dia. Tapi di sini, pedagang hampir seperti dunia lain. Para pedagang sangat kuat, dan mereka adalah eksistensi legendaris yang dapat melintasi dunia luar. Mereka dapat melakukan perjalanan ke kota-kota lain, yang merupakan impian hampir semua orang. Tentu saja, pengunjung yang sangat berkuasa ini tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada apapun yang dihasilkan oleh distrik Fana. Namun kini, penyihir kegelapan berhasil menghasilkan hal seperti itu. Dia telah memberitahu semua orang tentang mantranya, dan setelah perdebatan panjang, distrik Fana memutuskan untuk mempercayainya. Mereka membawa kembali mayat sebanyak mungkin dan menyerahkannya padanya. Dia bekerja siang dan malam untuk menghasilkan kristal mana kegelapan sebanyak mungkin, dan ketika para pedagang muncul di lain waktu, dia memberi mereka kristal mana kegelapan. Salah satu pedagang melihatnya dengan cemberut dan bertanya berapa banyak yang dimilikinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia punya sekitar 800. Kerutan di dahi pedagang itu semakin dalam. Kepadatan dan kemurnian kristal mana ini sangat buruk dan hampir tidak dapat digunakan. Pedagang itu bertanya kepada penyihir bagaimana dia menghasilkan kristal mana ini, namun penyihir ragu-ragu. Pedagang itu memberitahunya bahwa mereka pasti punya cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada metode terpencil yang dia gunakan. Akhirnya, dia menurut dan menunjukkan mantranya.
Pedagang itu tampak cukup terkesan ketika dia bertanya kepada penyihir bagaimana dia bisa membuat mantra itu. Tentu saja, mantra seperti itu sudah ada, dan mantra yang dapat diakses oleh pedagang ini jauh lebih baik. Setelah berpikir sejenak, pedagang itu mengangguk sekali dan memberitahu penyihir tentang rencananya. Jelas, dia tidak bisa menggunakan kristal mana kegelapan ini. Uang yang mereka hasilkan akan lebih kecil dari ruang yang akan mereka gunakan di Space Ring miliknya. Namun, dia memutuskan untuk berinvestasi pada mage. Dia memberinya mantra yang jauh lebih maju dan mengizinkannya untuk mengajarkan mantra itu kepada penyihir manapun yang dia inginkan karena itu tidak terlalu berharga. Kualitas kristalnya tidak hanya akan meningkat, tetapi dia juga akan mampu menggabungkan beberapa kristal dengan peringkat lebih rendah menjadi kristal yang lebih baik. Lain kali dia kembali, dia akan menukar kristal itu. Namun, mage muda tidak setuju dengan hal itu. Rakyatnya kelaparan saat ini. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Pedagang itu bersenandung sedikit, tapi pada akhirnya, dia memutuskan sesuatu. Dia akan percaya padanya, dan dia akan membayarnya terlebih dahulu. Namun, dia tidak membawa makanan apapun. Makanan memakan terlalu banyak ruang karena nilainya yang kecil. Sang mage merasa ngeri ketika mendengar itu, tapi pedagang itu hanya menyeringai. Kemudian, dia menyerahkan mantra lain kepada penyihir, dan dia melihatnya. Itu adalah cara untuk membuat kristal mana cahaya dari kristal mana kegelapan. Tentu saja, banyak mana yang hilang dalam prosesnya, tapi ini luar biasa. Dengan kristal mana ini, distrik Fana bisa menciptakan peternakan. Dan kelaparan tidak ada lagi. Bab 662, Pengunjung yang Kuat. 30 tahun setelah insiden kelaparan, Sang telah mengirim 2 prajurit tahap jalan sejati lainnya ke kuil darah. Saat ini, terdapat lebih dari 20 prajurit tahap jalan sejati di Ichibeshan, dan jumlah mereka akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Prajurit panggung komandan bisa hidup selama 250 tahun, dan masih banyak prajurit panggung komandan yang masih hidup yang akan mencapai panggung jalan sejati. Karena itu, Sang memutuskan untuk menempatkan perekrut tetap kuil darah di kota ini. Tidak mudah untuk meyakinkan para pejuang jalan sejati untuk bergabung dengan kuil darah. Lagi pula, kuil darah terlalu tertutup, dan banyak pejuang tidak mau bergabung begitu saja dengan organisasi yang tidak mereka ketahui. Jadi, Sang telah memerintahkan David, prajurit berambut merah, kembali ke Ichibeshan untuk merekrut beberapa prajurit. Dan benar saja, hanya dalam waktu 1 bulan, dia telah merekrut salah satu murid Sang yang jahat. Ketika Sang mendengar hal itu, dia hanya mendengus. Prajurit berambut hijau itu bahkan lebih bodoh daripada kebanyakan muridnya, dan dia senang bahwa muridnya ini setidaknya baik untuk sesuatu. Dengan lebih banyak mana kristal, Sang dapat membeli lebih banyak Mind Flow Pellet. 40 tahun kemudian, seseorang menghubungi Sang. Itu adalah Duma, mantan muridnya. Banyak anak Duma yang telah tumbuh dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Anak bungsunya sudah berusia di atas 40 tahun. Hari ini, dia menghubungi Sang karena dia ingin meninggalkan Ichibeshan sendiri. Istrinya tidak sekuat dia, yang berarti dia akhirnya meninggal karena usia tua. Setelah hampir 100 tahun bersama istrinya, Duma tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Semuanya mengingatkannya pada istrinya. Anak-anaknya bisa hidup mandiri, dan mereka bahagia. Mereka tidak membutuhkannya lagi. Dia hanya ingin pergi dan pergi ke tempat lain. Itu sebabnya dia mengunjungi Sang. Dia ingin Sang mengaktifkan lingkaran ajaib Pathfinder. Sang hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu punya dananya? Wajah Duma menjelma menjadi topeng kehancuran. Dananya. Dia bahkan tidak memiliki kristal mana kelas 5. Bagaimana dia bisa mendapatkan mana kristal tingkat 6? Duma memohon pada Sang untuk membiarkannya melarikan diri, tetapi Sang hanya mengusirnya dari istananya dan mengabaikannya. Duma tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Setiap hari di dalam Ichibeshan adalah hari yang penuh dengan kesedihan dan kesakitan. Dia berada dalam kondisi ini selama beberapa hari sampai seseorang mendatanginya. Itu adalah David. Kini setelah istri Duma meninggal, dia jauh lebih terbuka terhadap bujukan David. Duma adalah orang yang baik hati, dan dia bukanlah orang yang suka membunuh orang. Namun pada akhirnya, penderitaan hidup di sini melebihi potensi bahaya dari pekerjaan barunya. Duma menerimanya, dan David membawanya ke kuil darah. Apakah dia akan bahagia di kuil darah? Mungkin tidak. 20 tahun kemudian, kejadian berikutnya terjadi. Seorang penyihir leluhur puncak mengunjungi Ichibeshan, dan dia segera meminta untuk berbicara dengan penguasa kota. Para penjaga sudah terintimidasi oleh kekuatannya, tapi ketika dia mengeluarkan lambang, mereka membeku ketakutan. Itu adalah lambang keluarga Twilight Dust. Tentu saja, Sang muncul dengan sangat cepat. Penyihir leluhur kemudian memberitahu Sang tentang alasannya datang ke sini. Dia mendapat kabar bahwa Pictru Mage dengan Twilight Affinity tinggal di Ichibeshan. Sang belum pernah mendengar tentang penyihir seperti itu, tetapi penyihir leluhur secara efektif secara langsung menunjukkan penyihir tersebut dengan indera rohnya. Dia hanya berbicara dengan Sang untuk menunjukkan kesopanan terhadap statusnya sebagai tuan kota. Dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya. Sang melihat ke arah distrik Fana, dan benar saja, ada seorang wanita berambut hitam yang mengeluarkan fluktuasi mana cahaya dan kegelapan pada saat yang bersamaan.
Dia tidak mengetahuinya, tapi ini adalah wanita yang sama yang bertanggung jawab atas melimpahnya makanan di distrik Fana saat ini. Sang membiarkan penyihir leluhur melakukan apapun yang dia inginkan, dan penyihir leluhur bergerak menuju penyihir sejati. Tentu saja, penyihir sejati merasa seperti sedang bermimpi. Seseorang yang sangat berkuasa, seseorang yang bahkan lebih berkuasa daripada tuan kota yang termasyur, tiba-tiba datang ke sini hanya untuk membawanya pergi ke suatu surga. Ini seperti sesuatu yang keluar dari novel. Dia ingin menerimanya, tapi kemudian dia teringat sesuatu dan mengempis. Rakyatnya membutuhkannya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Penyihir leluhur bertanya mengapa dia begitu penting bagi rakyatnya, dan dia menjawab bahwa mereka membutuhkannya untuk memadatkan kristal mana cahaya untuk pertanian. Dengan nada dan sikap bosan, penyihir leluhur menanyakan metode yang dia gunakan. Dia menyerahkan metodenya, dan penyihir leluhur mendengus. Dia melihat metodenya sambil memanggil sebuah buku kosong. Kata-kata dengan cepat muncul di setiap halaman buku, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh buku telah terisi. Bersinar, kemudian lebih dari 200 eksemplar buku itu dibuat dalam sekejap, dan dia meletakkan buku-buku itu ke samping. Dia telah meningkatkan metodenya beberapa kali. Sekarang, Affinity tidak lagi penting untuk membuat light mana crystal, dan itu juga akan menjadi 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Penyihir leluhur memberitahu penyihir sejati bahwa dia harus meminta beberapa penyihir untuk mengambil alih. Penyihir sejati hampir tidak dapat mempercayai apa yang terjadi, tetapi setelah melihat melalui mantra yang ditingkatkan, dia tidak dapat menyangkal kebenarannya lagi. Tapi kemudian, dia memikirkan teman-teman dan keluarganya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Mereka bisa ikut saja bersamamu, kata penyihir leluhur. Sekarang, tidak ada lagi alasan baginya untuk menolak, dan dia menerima undangan tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarganya, beberapa temannya, dan dia berkumpul di dekat pintu keluar kota. Untuk pertama kalinya, penyihir sejati kecil melihat penguasa kota yang termasyur dari dekat sejak dia berdiri tepat di sampingnya. Sang harus hadir untuk setiap interaksi dengan keluarga Twilight Dust. Penyihir leluhur telah pergi beberapa hari yang lalu, dan hari ini, dia kembali untuk membawa penyihir kecil itu pergi. Dia memandang orang-orang yang hadir dan mengangguk. Tapi sebelum dia pergi bersama mereka, dia melirik ke arah Sang. Sang tidak bereaksi. Kenapa kamu belum bergabung dengan keluarga Twilight Dust? Dia tiba-tiba bertanya pada Sang. Bab 663, Panggung yang Dipaksakan. Penyihir sejati kecil itu agak bingung. Dia tidak tahu banyak tentang Tuan Kota. Tentu saja, penguasa kota pada dasarnya adalah dewa baginya beberapa minggu yang lalu, tetapi orang yang datang untuk membawanya ke keluarga Twilight Dust mengatakan bahwa penguasa kota lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Twilight Dust. Tapi sekarang, penyihir leluhur itu bertanya kepada penguasa kota mengapa dia tidak bergabung. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, kata penyihir leluhur, tetapi kamu juga memiliki kedekatan Twilight. Namun, kamu bukanlah orang yang lemah, dan kamu pasti sudah tahu tentang keluarga Twilight Dust. Jadi, kenapa tidak kamu bergabung? Karena aku bukan seorang mage, jawab sang datar. Kesunyian, penyihir muda hanya memandang penyihir leluhur dengan bingung. Mengapa penyihir leluhur begitu pendiam, dan mengapa matanya membelalak? Bukankah dia pernah melihat seorang pejuang sebelumnya? Apa? Tanya penyihir leluhur setelah beberapa detik. Aku bukan seorang penyihir, ulang Sang. Aku seorang kesatria. Seorang pejuang, kata penyihir leluhur. Maksudmu seperti manusia lemah yang bertarung dengan pedang dan tombak. Benar, jawab Sang. Tapi kamu, kata penyihir leluhur sebelum terdiam saat dia fokus pada Sang. Kamu terlalu kuat untuk seseorang yang bukan penyihir. Jalur sekunder tidak akan sekuat itu. Saya satu-satunya dari jenis saya sejauh yang saya tahu, kata Sang. Ini mengejutkan penyihir muda, dan dia memandang Sang dengan cara baru. Bukankah itu berarti penguasa kota adalah pejuang terkuat di dunia? Penyihir leluhur mengerutkan alisnya dan berpikir. Aku masih berpikir kamu bisa bergabung dengan keluarga Twilight Dust. Aku bisa merasakan kekuatan pertempuranmu cukup tinggi, katanya. Maksudmu bergabung sebagai Night Soldier, kan? Sang bertanya. Penyihir leluhur mengangguk. Saya pernah melihat Night Soldier yang bekerja untuk Dawn Settling. Saya lebih suka tidak bergabung dengan keluarga Twilight Dust sebagai Night Soldier, kata Sang. Penyihir leluhur sedikit menyipitkan matanya. Dia adalah seorang prajurit malam, posisi yang sangat dia banggakan. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari sebuah kekaisaran. Namun, ketika dia memikirkan beberapa pengalamannya, dia dapat memahami alasan Sang. Namun, dia tetap percaya bahwa peluang dan pembayarannya sepadan dengan kerumitannya. Saya mengerti, kata penyihir leluhur sebelum berbalik. Saya harap Anda sukses dalam menciptakan jalan baru. Akan menarik untuk melihat sesuatu selain sekadar penyihir di mana-mana. Sang mengangguk. Selamat tinggal. Penyihir leluhur pergi bersama penyihir muda dan teman-temannya. Seorang pejuang di alam kelima akhir belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, tetapi bagi keluarga Twilight Dust, itu hanyalah sebuah keanehan. Rasanya seperti menemukan lobster dengan warna berbeda untuk mereka. Itu lucu dan menarik, tapi hanya itu. Segalanya kembali normal bagi Sang, dan waktu terus berlalu. 20 tahun kemudian, Sang mencapai Peak Fusion Realm, dan ini akan menjadi terobosan terakhir untuk waktu yang sangat lama.
Pikirannya sekarang berada pada potensi tertingginya, dan Sang perlu fokus untuk memahami semua elemen kunci untuk mencapai alam ke-6 sekarang. Saat ini, Sang berusia sekitar 590 tahun, dan dia telah berada di alam fusion selama lebih dari 250 tahun. Kecepatan Sang dalam memahami konsep pengurangan meningkat, tetapi dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Konsep pengurangan terasa jauh lebih rumit dibandingkan konsep penjumlahan, namun sebenarnya itu hanyalah ilusi. Bagaimanapun, Sang juga harus memahami kombinasi penjumlahan dan pengurangan. Sayangnya, meskipun Sang memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami konsep pengurangan dan sumber daya yang mahal, dia bukanlah seorang penyihir. Memahami konsep yang sulit seperti itu tidaklah mudah bagi seorang penyihir, dan Sang bahkan bukan seorang penyihir. Sang hanya bisa terus memahaminya. 30 tahun kemudian, peristiwa monumental lainnya terjadi. Prajurit Impose Stage pertama muncul di Ichi Bastion. Itu adalah salah satu murid Sang, seorang pria bertubuh lebih kecil dengan rambut putih dan tombak. Ini adalah salah satu murid yang pekerja keras, dan tujuannya adalah melakukan perjalanan ke dunia luar tanpa bantuan. Tak sedikit orang yang mengalami mimpi ini. Pergi kemanapun yang diinginkan, kapanpun diinginkan. Meninggalkan kota dan pergi ke hutan belantara tanpa rasa takut. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar yang diketahui manusia karena setidaknya seseorang harus menjadi penyihir leluhur awal atau pertengahan. Namun dibandingkan dengan Sang, muridnya ini masih cukup bersosialisasi, dan dia senang berbicara dengan orang lain. Murid tersebut berterima kasih sebesar-besarnya kepada Sang atas semua ajarannya, yang tampaknya dia tidak akan pernah mencapai tahap memaksakan. Dia bertanya bagaimana dia bisa membalas gurunya atas semua yang telah dia lakukan untuknya, dan Sang memberitahu dia apa yang bisa dia lakukan. Ajari lebih banyak prajurit tahap jalan sejati untuk mencapai tahap Impose. Murid itu sangat terkejut. Dia mengira gurunya memiliki motif tersembunyi dalam membesarkan prajurit. Lagi pula, dia selalu bertingkah seolah dia benci berinteraksi dengan mereka. Namun, ketika salah satu muridnya mencapai level yang sama dengannya, dia hanya meminta orang tersebut untuk tanpa pamrih mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya. Apakah gurunya benar-benar altruistik dan mulia? Dia sepertinya tidak menyukainya, tapi alasan apa lagi yang mungkin dimiliki gurunya? Saya akan melakukannya, guru. Teriak murid itu dengan rasa hormat yang mendalam. Sejak hari itu, Ichi Bastion menerima seorang guru di alam Impose, dan Sang berhenti mengajar. 10 tahun kemudian, prajurit Impose Stage lainnya muncul, yang dengan cepat tertarik oleh kuil darah. Kuil darah bersedia memberikan bayaran yang sangat besar kepada prajurit itu sehingga dia bisa mengajar para prajurit tahap jalan sejati di kuil darah. 10 tahun kemudian, prajurit Impose Stage ketiga muncul, dan dari kelihatannya, itu hanya akan menjadi lebih cepat. Saat ini, Ichi Bastion memiliki lebih dari 400 prajurit tahap jalan sejati, dan distrik Fana sekarang lebarnya hampir 3 km. Ichi Bastion sedang melakukan tugasnya. Sang telah tiba di sini lebih dari 2 abad yang lalu, dan sekarang, kotanya akhirnya memproduksi prajurit Impose Stage. Dan akhirnya, 10 tahun kemudian, tibalah waktunya. Sang akhirnya memahami konsep pengurangan. Bab 664, Subsis. Butuh waktu bertahun-tahun dan begitu banyak pelet aliran pikiran, namun Sang akhirnya berhasil melakukannya. Saat ini, Sang berusia 630 tahun. Orang-orang di alam kelima dapat hidup selama sekitar 1000 tahun, yang berarti bahwa Sang pada dasarnya berusia lebih dari 50 tahun jika dia adalah seorang manusia biasa. Jika seseorang mencapai alam ke-6, mereka akan mencapainya paling lambat pada usia 400 atau 500-an. Namun, Sang masih belum selesai. Dia hanya memahami 3 dari 5 hal yang dia butuhkan untuk mencapai alam ke-6. Untungnya, bagian selanjutnya yang perlu menjadi fokus Sang tidak akan memakan waktu lama. Tentu saja, penciptaan jalan yang benar-benar baru selalu sulit, terutama tanpa peta bintang, tetapi Sang telah memperoleh banyak pengalaman, dan pikirannya menjadi jauh lebih kuat. Terakhir, ia bahkan memiliki akses terhadap sumber daya yang mahal. Selama berabad-abad yang lalu, Sang telah mengonsumsi lebih dari 4 pelet aliran pikiran kelas 7 mana kristal, yang tidak dapat dibayangkan olehnya sebelum datang ke kotanya. Inilah keuntungan memiliki organisasi kuat yang mendukungnya. Yang mengejutkan, sejak jumlah prajurit tahap jalan sejati yang bergabung dengan kuil darah meningkat, kongregasi berhenti menuntut kemajuan dan bukti darinya. Ini berarti mereka sangat senang dengan masuknya prajurit yang mereka dapatkan. Selama berabad-abad yang lalu, kuil darah telah menciptakan beberapa metode untuk memanfaatkan para pejuang ini dengan sempurna. Pikiran para pejuang sebagian besar lebih lemah daripada tubuh mereka, yang sangat berguna untuk misi rahasia karena penyihir hanya menilai kekuatan manusia lain dengan merasakan gelombang mana yang datang dari pikiran mereka. Target misi mungkin melihat sekeliling dengan curiga, tapi mereka akan mengabaikan seseorang yang pikirannya 4 tingkat di bawah pikirannya. Terlebih lagi, kuil darah telah menciptakan peralatan yang sangat efektif. Itu adalah anting dengan kemampuan yang cukup menarik. Anting itu akan sangat membatasi aliran mana yang masuk atau keluar dari pikiran seseorang, mengunci sihir seseorang. Mereka masih bisa mengeluarkan beberapa mantra yang sangat lemah, tetapi mantra ini setidaknya berada 2 alam di bawahnya, menjadikannya tidak berharga. Selain itu, melepas anting-anting itu tidak berarti seseorang bisa langsung mengeluarkan sihir. Pikiran dan mana perlu disinkronkan ulang terlebih dahulu, yang memakan waktu beberapa detik. Namun,
hal itu juga sangat melemahkan kekuatan mereka di mata orang lain. Seorang pejuang tahap jalan sejati akan tampak sama kuatnya dengan seorang mahir belaka. Dengan asumsi seorang penyihir menengah atas tiba-tiba mati di tengah kota dan tidak ada yang memperhatikan, siapa yang akan melihat para ahli sebagai pelakunya? Dan hal terbaiknya adalah para pejuang tahap jalan sejati masih belum diketahui oleh sebagian besar orang. Mungkin mereka pernah mendengarnya beberapa dekade yang lalu, tapi itu saja. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memikirkan mereka. Ini berarti kuil darah pada dasarnya bisa menjadi gila dengan misi. Orang-orang berkuasa yang telah diperingatkan tentang upaya pembunuhan akan mendapati diri mereka sekarat di tengah kota yang dijaga ketat. Informasi rahasia dari beberapa organisasi dan rumah tangga bocor. Orang-orang yang mengetahui kuil darah menjadi lebih gugup. Sepertinya kuil darah telah menemukan semacam senjata ampuh baru. Dan yang lebih buruk lagi, kekuatan orang-orang yang sekarat karena senjata misterius ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak akan butuh waktu lama bagi Archmage untuk mati karena senjata misterius ini jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Kuil darah menghasilkan banyak uang. Investasi mereka di Sang telah membuahkan hasil. Mereka belum mendapatkan kembali investasi mereka, namun mereka akan memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada yang mereka investasikan dalam jangka panjang. Itu sebabnya mereka tidak lagi mengganggu Sang. Setelah memahami konsep pengurangan, Sang fokus pada pembuatan jalan dan pemaksaan barunya. Sejak menyusun rencananya, Sang telah memutuskan bahwa dia akan mengubah gaya bertarungnya dari bertarung dengan satu pedang menjadi bertarung dengan dua pedang sekaligus. Dan kemudian, di alam ke-6, Sang akan fokus menggabungkan kedua pedang menjadi satu lagi. Tapi untuk saat ini, dia perlu menggunakan dua. Karena itu, Sang tidak berencana membuat senjata yang sempurna untuk digunakan sendiri. Faktanya, adung miliknya pun tidak dirancang untuk bertarung sendiri. Adung milik Sang tidak sesulit pedang kolosal lamanya, tapi jelas lebih berat dan lambat. Adung jelas tidak dibuat untuk menjadi cepat. Dan sekarang, Sang fokus untuk menciptakan pedang yang akan melengkapi adungnya dengan sempurna. Setelah banyak bereksperimen, Sang akhirnya menghasilkan desain yang sempurna, dan itu sangat membosankan. Faktanya, itu bahkan tidak bisa disebut pedang. Itu adalah tongkat yang sangat panjang dan tipis. Di satu sisi, itu tampak seperti salah satu senjata yang digunakan oleh pemain anggar di Olimpiade di bumi. Tentu saja, sesuatu seperti itu benar-benar mengerikan untuk ditebas dan hanya bagus untuk ditusuk. Namun, Sang punya alasan yang sangat bagus untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Setelah menciptakan pedangnya, Sang fokus padanya. Itu tipis, panjang, dan tidak memiliki ujung tajam. Lalu, Sang menghendaki sesuatu terjadi. CRRRR. Potongan es gelap mengelilingi pedang, dan dalam sekejap, ujung yang panjang telah tercipta. Sekarang, pedang itu tampak seperti bentuk yang lebih panjang dari pedang panjang milik Sang. CRRRR. Es gelap di sekitar pedang berubah lagi. Pedangnya menjadi lebih pendek, tetapi bilahnya semakin lebar. Sang melewati beberapa bilah lagi sebelum menyebarkan es di sekitar pedang. Ini adalah ide yang muncul dari Sang. Adung Sang menyerang dengan perlahan namun dengan kekuatan yang luar biasa karena bobotnya yang berat dan ukurannya yang besar. Sementara itu, hampir tidak ada biji berat di pedang yang lebih kecil, yang pada dasarnya memungkinkan Sang mengayunkannya secepat tangan telanjangnya. Dan terlebih lagi, ketika Sang memikirkan tentang apa yang bisa dia lakukan dengan konsep pengurangan, dia harus menyeringai. Konsep pengurangan sudah sangat berguna, tetapi dengan penambahan konsep penjumlahan, kekuatannya menjadi menakutkan. Ada tingkat sinergi yang mengerikan antara kedua konsep dan dua senjata baru Sang. Sang membutuhkan waktu 40 tahun untuk menciptakan jalan untuk pedang barunya dan tambahan 30 tahun untuk membuat imposenya. Senjata terbaru Sang telah selesai dibuat. Namanya Subsis. Sekarang, Sang memiliki 6 impos di dalam koneksi dunianya, dan dia telah menyempurnakan gaya bertarungnya. Hanya langkah terakhir yang tersisa, yaitu meningkatkan segalanya ke tingkat berikutnya. Namun, Sang tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa menciptakan sesuatu seperti ini hanya dengan duduk di dalam kota kecilnya sambil meminum beberapa pil. Dia membutuhkan inspirasi, dan untuk itu, dia perlu berkeliling dunia. Saat ini, Sang telah berusia 700 tahun, seseorang yang telah menjalani 7/10 hidupnya. Dia jelas bukan anak muda lagi. Banyak orang bahkan mungkin menyebutnya orang tua. Dan sekarang, lelaki tua ini akan meninggalkan kotanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama dan berkeliling dunia. Bab 665, prajurit terkuat di dunia. Apakah kamu bersemangat dengan pertunjukannya? Seorang wanita muda berambut merah bertanya pada seorang pria tegap yang berjalan di sampingnya. Wanita muda itu mengenakan jubah mage yang mahal, sedangkan pria jangkung mengenakan baju besi berat dengan kapak besar di punggungnya. Anehnya, wanita itu malah memeluk lengan pria tersebut saat mereka berjalan-jalan di kota. Ya, aku bersemangat. Pria itu berteriak. Saya telah menunggu turnamen ini selama lebih dari 10 tahun. Wanita itu terkikik sambil memeluk pacarnya. Saya tahu Anda akan menang jika Anda memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Pria itu hanya terbatuk-batuk dengan tidak nyaman. Anda tahu bahwa saya kalah saat kualifikasi. Ini adalah final yang sedang kita bicarakan. Saya rasa saya tidak bisa menang bahkan melawan pesaing terlemah sekalipun. Gadis itu mengerutkan alisnya dan cemberut.
Kamu terus mengatakan itu, tapi bukankah kamu berada di tahap tubuh berlian menengah? Kupikir hanya ada 50 orang di dunia ini. Pria itu hanya bisa menghela nafas. Ya, tapi hanya ada 32 tempat yang terbuka, dan saya tidak berhasil. Juga, ada lebih dari 10 prajurit tahap tubuh berlian akhir, dan bahkan ada prajurit tahap tubuh berlian puncak. Sayangnya, wanita itu tidak sepenuhnya setuju dengan penjelasan pacarnya. Apakah dia benar-benar tidak rata-rata di levelnya? Tapi itu bukan sebuah masalah besar baginya. Selama pacarnya masih lebih kuat darinya, dia tidak keberatan. Baginya, pria kuat itu menarik. Dia adalah Archmage awal, dan pacarnya berada di Mid Diamond Body Stage. Keduanya sering bertengkar, tetapi pacarnya selalu menang, dan itu merupakan hal yang baik baginya. Karena itu, dia masih sangat mencintainya. Namun, yang tidak dia lihat adalah pacarnya memaksakan diri dengan sangat keras. Pacarnya hanya rata-rata untuk Archmage awal, tapi dia hampir kalah darinya dalam pertandingan tanding. Dia bertindak seolah-olah tidak sulit baginya untuk menang, tapi sebenarnya itu sangat sulit. Terlebih lagi, untuk memenangkan hatinya, dia juga terlalu cepat maju ke tahap tubuh berlian tengah. Tapi itu tidak masalah. Dia naksir dia selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia berhasil mendapatkannya. Sayangnya, dia tidak lolos ke turnamen pejuang terhebat yang pernah diadakan. Sekitar 10 tahun yang lalu, Star City, salah satu kota terbesar di wilayah selatan Lightning Manor, telah mengumumkan bahwa mereka berencana membentuk warrior guild besar pertama di dunia. Ada beberapa guild prajurit yang lebih kecil sebelumnya, tapi belum ada yang benar-benar produktif. Star City akan mengubahnya. Star City telah membuat rencananya untuk Warrior Guild. Hanya prajurit terkuat di dunia yang diizinkan menjadi ketua persekutuan dari persatuan prajurit terkuat di dunia. Karena itu, Star City telah beriklan di hampir setiap kota besar dan kecil lainnya. Persatuan prajurit terkuat. Prajurit terkuat. Sebuah turnamen untuk menentukan prajurit terkuat di dunia, dengan hadiah utama berupa 100 kristal mana tingkat 6 dan posisi ketua persekutuan. Semua orang di sekitar 2 juta kilometer telah mendengar tentang turnamen tersebut, yang pada dasarnya merupakan seluruh sudut tenggara wilayah Lightning Manor. Munculnya prajurit baru cukup menarik bagi semua penyihir. Sepanjang hidup mereka, mereka percaya bahwa hanya ada jalan sihir, tapi sekarang, para pejuang di alam kelima telah muncul. Sayangnya, para pejuang ini cukup lemah dibandingkan para penyihir, tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, mereka telah menciptakan alam itu 300 tahun yang lalu. Dengan waktu yang cukup, mereka mungkin bisa menyaingi penyihir suatu saat nanti. Namun saat ini, rata-rata prajurit tahap tubuh berlian awal lebih lemah daripada rata-rata penyihir awal, sementara rata-rata prajurit tahap tubuh berlian tengah dapat mengalahkan penyihir awal-awal rata-rata, tetapi tidak seorang penyihir awal. Dapat dikatakan bahwa, secara umum, kekuatan pertempuran seorang pejuang di alam kelima adalah sekitar 1,5 tingkat di bawah penyihir agung pada tingkat yang sama. Namun, masih sangat mengejutkan mendengar tentang sesuatu seperti pejuang. Dan hari ini, turnamen akbar akan diadakan, yang merupakan pertama kalinya publik melihat para pejuang legendaris dari alam kelima ini. Lagi pula, jumlahnya kurang dari 1000 di dunia. Mereka bahkan lebih langka daripada Tuan Penyihir. Kedua kekasih itu heboh melihat pertarungan antara pejuang paling kuat di dunia. Ini bukanlah peristiwa yang terjadi setiap hari. Ngomong-ngomong, kata wanita itu setelah mengingat sesuatu, menurutmu para pejuang aneh yang dikabarkan akan muncul. Pria itu hanya mendengus. Para seniman penipu ini, aku meragukannya. Mereka mungkin bisa membodohi beberapa prajurit panggung jalan sejati dengan omong kosong mereka. Tapi di sini, mereka perlu membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya melawan prajurit panggung berlian yang sebenarnya. Aku sudah memberitahumu bahwa mereka hanyalah sekelompok penyihir yang menyamar sebagai pejuang. Jika mereka mencoba sesuatu di sini, kedok mereka akan terbuka. Lagi pula, mereka tidak bisa menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya selama pertempuran sungguhan. Apakah kamu yakin? Wanita itu bertanya. Orang-orang yang melihat mereka sepertinya cukup yakin. Pria itu mendengus lagi. Kamu bukan pejuang. Percayalah, mereka bukan pejuang sejati. Wanita itu memandang pacarnya dengan sedikit skeptis, namun pada akhirnya, dia mempercayainya. Keduanya berjalan menuju pusat Star City. Untuk turnamen hari ini, Star Colosseum telah dipesan. Star City adalah kota yang sangat besar, lebarnya hampir 1000 km, dan dengan lebih dari 100 juta orang tinggal di sana. Itu dipimpin oleh 3 raja penyihir dan ribuan penyihir leluhur. Itu adalah kota metropolitan, salah satu kota terbesar di seluruh dunia. Dan daya tarik terbesarnya adalah Star Colosseum. Star Colosseum adalah arena raksasa di tengah kota. Arena itu lebarnya hampir 10 km, dan ada beberapa lingkaran sihir di sekitar Star Colosseum yang membuat udara lebih jernih sambil membengkokkan ruang secukupnya sehingga bahkan manusia pun bisa melihat sisi lain dari arena. Itu bisa menampung lebih dari 5 juta penonton. Seringkali, binatang leluhur akan dibawa ke sini untuk bertarung sampai mati satu sama lain sebagai hiburan. Terkadang, ada juga perkelahian publik antara penyihir leluhur yang diadakan di sini. Kedua kekasih itu membayar biaya masuk mereka, masing-masing 1 kristal mana kelas 5, dan memasuki Star Colosseum. Semuanya sudah penuh. Ketika mereka berdua melihat lautan manusia, mereka harus menarik napas dalam-dalam. Melihat semua ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang monumental.
Itu sangat besar. Wanita itu hanya terkekeh kecil. Aku yakin mereka tidak punya benda seperti itu di area 23, kan? Dia bertanya sambil dengan lembut menyodok sisi pacarnya dengan sikunya. Pria itu hanya bisa menghela nafas. Tidak, kami tidak memiliki hal seperti itu. Babak 666, Tubuh Berlian, Varians Senjata. Lebih dari 1 juta orang berkumpul di Star Colosseum, semuanya menunggu dimulainya turnamen. Membangun Star Colosseum memang sangat mahal, tapi itu sepadan. Tiket termurah berharga 1 kristal mana kelas 5, dan telah terjual lebih dari 1 juta. Star City telah membuat 1 kristal mana kelas 7 hanya dengan 1 acara. Penonton menunggu dengan napas tertahan, dan beberapa jam kemudian, akhirnya dimulai. Seorang pria dengan rambut perak panjang muncul di platform terbang di atas Colosseum. Di belakangnya berdiri 10 orang lagi dengan jubah mewah. Selamat datang semuanya, pria berambut perak itu berteriak, suaranya bergema di seluruh Colosseum. Ini adalah penguasa kota bintang, Tuan Starsky. Nama aslinya berbeda, tetapi setiap penguasa kota Star City akan menyandang gelar Lord Starsky. Ini telah menjadi tradisi selama lebih dari 100.000 tahun. Ketika Lord Starsky mengumumkan permulaannya, Colosseum menjadi sunyi. Setiap orang yang hadir di sini memiliki status atau kekuasaan tertentu. Lagi pula, biaya masuknya adalah 1 kristal mana tingkat 5. Mereka tidak akan bersorak seperti manusia biasa. Hari ini, semua orang telah berkumpul untuk turnamen prajurit terhebat dalam sejarah. Tuan Starsky mengumumkan. Kita semua akan menyaksikan kelahiran pejuang terkuat di dunia. Biarkan permainannya dimulai. Setelah itu, 10 orang di belakang Lord Starsky melompat turun dari platform terbang dan menempatkan diri mereka di sekitar Colosseum, dengan 3 di antaranya melayang di atas tengah. Ke-10 orang ini adalah penyihir leluhur, dan tugas merekalah yang memimpin semuanya. Kontestan 1 dan kontestan 12, masuk ke arena, perintah ketua juri. Kontestan 1 difavoritkan menjadi juara turnamen, sedangkan kontestan 12 dinilai berada di tengah. Kontestan 1 adalah satu-satunya prajurit Peak Diamond Body Stage di seluruh dunia. Dia telah menemukan metode yang benar-benar baru untuk menyerap kekuatan binatang buas, memungkinkan dia untuk memperkuat tubuhnya lebih banyak dan lebih cepat juga. Kontestan 1 memasuki arena. Dia adalah pria langsing dengan rambut hijau. Dia sedikit lebih pendek dan mengenakan seragam hijau yang elegan. Di pinggulnya ada 2 pedang panjang dan tipis. Anehnya, dia bukan yang termuda lagi. Dia tampak berusia 60-an untuk standar fana, namun dia masih memancarkan tingkat kekuatan tertentu. Kontestan 1 dengan tenang berjalan ke tengah arena dan berhenti. Ada senyuman damai dan ramah di wajahnya, membuatnya tampak seperti seorang guru tua yang lembut. Kemudian kontestan 12 melangkah maju. Dia memiliki rambut hitam, dan dia juga tampak lebih tua. Dia mengenakan baju besi hitam yang mengesankan, dan dia membawa tombak hitam panjang di punggungnya. Dibandingkan dengan ekspresi baik kontestan 1, kontestan 12 tampak jauh lebih serius. Dia terus-menerus mengerutkan kening, membuatnya tampak seperti seorang komandan yang menakutkan. Anehnya, kontestan 12 tidak berada di Mid Diamond Body Stage tetapi di Early Fifth Stage. Ya, tahap kelima awal, bukan tahap tubuh intan awal. Ada perbedaan penting. Kontestan 12 tidak berada di Diamond Body Stage. Keduanya bertemu di tengah arena dan saling memandang. Menurut aturan, kontestan 1 seharusnya melawan kontestan 32 di babak pertama, peserta terlemah yang diakui publik di turnamen tersebut. Namun, baik kontestan 1 maupun kontestan 12 ingin bertarung satu sama lain di babak pertama, dan pihak penyelenggara telah menyetujuinya. Alasannya adalah persaingan yang kuat di antara mereka. Kontestan 1 adalah orang yang menciptakan tahap tubuh intan, dan dia mengantarkan lahirnya para pejuang di alam kelima. Sayangnya, pada saat dia menciptakannya, banyak prajurit tahap jalan sejati yang telah meninggal karena usia tua. Butuh waktu lama bagi kontestan 1 untuk membuat tahap ini dan membuatnya cukup kuat untuk mendukung terobosan ke tahap kelima. Banyak pejuang yang mencoba untuk terus memperkuat tubuh mereka di tahap jalan sejati untuk melangkah maju, tetapi mereka belum mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk maju ke tahap kelima. Namun kemudian, kontestan 1 menciptakan Diamond Body Stage. Untuk membuat tubuh intan, seseorang perlu mengubah sumsumnya menjadi penyimpanan mana yang terkonsentrasi. Biasanya, jumlah mana yang terkonsentrasi akan membuat tubuh meledak, namun ketangguhan tulang dapat menahan tekanan. Dengan itu, seorang pejuang dengan tubuh intan sekitar 20% lebih kuat daripada binatang buas. Awalnya, kontestan 1 telah mencoba membuat B-score, tetapi tekanan mana yang begitu banyak tidak mungkin dibendung dengan mana pathways normal. Sayangnya, tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan mana pathways seseorang. Oleh karena itu, kontestan 1 harus menggunakan sumsum dan tulangnya. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk memadatkan tubuh intan. Seseorang hanya membutuhkan banyak waktu dan banyak mayat binatang. Tentu saja, segera setelah kontestan 1 menciptakan tahap tubuh intan, setiap prajurit tahap jalan sejati mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Akhirnya, mereka bisa mencapai tahap kelima. Sedihnya, karena satu-satunya peningkatan kekuatan pertempuran adalah tubuh yang 20% lebih kuat setelah memasuki tahap kelima, kekuatan para prajurit telah menurun dibandingkan dengan para penyihir. Lalu, ada kontestan 12. Daripada mengikuti contoh kontestan 1 dan memadatkan tubuh intan, kontestan 12 fokus pada hal lain.
Dia yakin bahwa ada cara yang lebih baik untuk mencapai tahap kelima, dan dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menemukan cara itu. Dia terus mencoba berbagai hal dan memahami lebih banyak jalan dalam perjalanannya. Dan akhirnya, ketika usianya sudah 450 tahun, dia menemukan jalannya. Saat itu, kontestan 12 telah memahami 4 jalan berbeda. Jalan aslinya yang ia gunakan untuk mencapai terobosan ke tahap jalan sejati adalah jalur tombak panjang, namun selama berabad-abad berikutnya, ia juga telah memahami jalur busur komposit, jalur pedang panjang, dan jalur perisai menara. Setelah berlatih dengan keempat jalan pada saat yang sama, kontestan 12 menemukan sesuatu. Jalan-jalan itu dapat terhubung, dan tampaknya saling beresonansi. Setelah bereksperimen lagi, akhirnya dia menemukan cara untuk menggabungkannya. Kontestan 12 perlahan mengeluarkan tombaknya tanpa berkata apa-apa. Bersinar, lalu, 3 senjata lagi muncul. Busur komposit melayang di atas kontestan 12. Sebuah pedang panjang melayang secara diagonal di depannya. Sebuah perisai menara melayang di sebelah kirinya. Dan tombak itu ada di tangannya. Kekuatan mistik sepertinya menghubungkan berbagai senjata menjadi satu. Di satu sisi, ini agak mirip dengan Impose, tapi tidak sama. Impose terasa bertenaga, kuat, dan garang. Namun kekuatan ini terasa serbaguna, gesit, dan cepat. Ini adalah tahap yang dibuat oleh kontestan 12. Dia menyebutnya tahap varians senjata. Dibandingkan dengan Impose, varians, kekuatan dari weapon variance stage tidak memperkuat serangan seseorang. Sebaliknya, mereka memberikan kendali jarak jauh atas beberapa senjata. Itu hampir seperti seseorang telah menumbuhkan beberapa lengan panjang dan tak kasat mata yang dapat menggunakan senjata berbeda. Dengan kekuatan tersebut, kontestan 12 bisa menggunakan keempat senjata tersebut secara bersamaan. Menurut perhitungannya, adalah mungkin untuk mencapai tahap varians senjata setelah memahami total 3 jalan, yang akan menempatkan prajurit itu pada level yang sama dengan seseorang dengan tubuh intan. Namun, dibandingkan dengan Diamond Body Stage, weapon variance stage memiliki sesuatu yang membuatnya lebih unggul. Lebih banyak potensi. Tubuh intan adalah tubuh intan. Tidak ada tubuh intan yang lebih baik atau lebih buruk. Setiap tubuh intan sama. Namun ketika sampai pada tahap varians senjata, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sebelum melakukan terobosan dengan memahami lebih banyak jalur. Misalnya, kontestan 12 telah memahami 4 jalur sebelum dia mencapai tahap varians senjata, yang membuatnya sedikit di bawah rata-rata seorang penyihir jika dia adalah seorang pejuang biasa. Untungnya, kontestan 12 juga cukup berbakat, dan jika dia punya lebih banyak waktu, dia akan memahami lebih dari 4 jalur sebelum terobosan. Namun demikian, karena potensinya, kekuatan pertempuran kontestan 12 sekuat Archmage di atas rata-rata. Tentu saja, kontestan 1 juga cukup luar biasa, tapi dia hanya bisa bertarung secara seimbang melawan penyihir agung akhir, seseorang yang levelnya lebih rendah darinya. Sementara itu, kontestan 12 lebih kuat dari rata-rata Archmage di levelnya. Jika seseorang melihat secara objektif kedua tahap tersebut, jelas ada pemenangnya. Tahap varians senjata lebih baik. Namun, itu hanya berlaku untuk saat ini. Kontestan 1 dan orang-orangnya telah berupaya menciptakan biskores di dalam manusia, yang berpotensi mendorong tubuh seseorang menjadi 50% lebih kuat daripada tubuh binatang buas. Tapi, untuk saat ini, weapon variance stage lebih baik, dan alasan mengapa kontestan 12 mempunyai masalah dengan kontestan 1 adalah karena hampir setiap pejuang yang ada mengikuti jalur kontestan 1. Tentu saja kontestan 1 juga punya masalah dengan kontestan 12 karena dia tahu jalur kontestan 12 jauh lebih baik saat ini. Namun, kontestan 1 yakin jalannya akan menang dalam jangka panjang. Mereka hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk meneliti tubuh manusia. Kedua kontestan mempunyai masalah satu sama lain, dan keduanya memandang satu sama lain sebagai saingan. Dan itulah mengapa mereka ingin bertarung di turnamen ini. Kontestan 1 ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih kuat dari kontestan 12. Kontestan 12 ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu melawan kontestan 1 dengan berada 3 level di bawahnya. Penonton telah mendengar tentang persaingan tersebut, dan mereka sangat bersemangat dengan pertarungan yang akan datang. Ini akan menjadi luar biasa. Bab 667, Suci. Kedua kontestan saling memandang. Kontestan 12 sudah mengeluarkan senjatanya, sedangkan kontestan 1 hanya berdiri di sana sambil tersenyum ramah. Senyummu membuatku muak, kata kontestan 12. Senyuman kontestan 1 tidak berubah. Apakah karena aku mengingatkanmu pada seseorang? Dia bertanya. Mata kontestan 12 menyipit. Ya, kalian berdua tampak mirip, tetapi kalian sangat berbeda. Senyuman guru tulus, sedangkan senyummu tidak. Kontestan 1 hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak ingin membunuhmu atau menghentikan jalanmu. Aku tidak bermaksud mendapatkan kepercayaanmu hanya dengan senyuman. Aku ingin mendorongmu, kata kontestan 1. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Saya ingin memberi Anda lebih banyak tekanan sehingga suatu hari nanti Anda akan tumbuh lebih kuat. Diam. Kontestan 12 berteriak dengan suara yang membara karena marah. Jangan gunakan kata-kata guru. Kamu bukan guru, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menirunya. Kontestan 1 hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak membiarkan masalah ini berhenti? Aku tidak pernah mencoba meniru dia. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti.
Kontestan 12 berkata dengan suara gelap. Tidak, saat publik menyanyikan pujianmu. Pernahkah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Kontestan 12 bertanya dengan mata menyipit. Saya tidak mendengarkan gosip, kata kontestan 1 sambil tertawa. Mereka ingin menganugerahkanmu gelar Warrior Sein, kata kontestan 12 dengan jijik. Semuanya karena kamu menciptakan tubuh intan yang sederhana ini. Mereka bilang kamu membuka jalan menuju alam kelima, tapi sebenarnya, kamu telah membuat hampir 1000 prajurit menjadi biasa-biasa saja, dan kamu akan terus menghancurkan lebih banyak lagi. Tubuh intan adalah jalan buntu. Ini mengarah ke jalan buntu. Namun, Dewan Prajurit ingin menjadikanmu prajurit suci kedua. Mereka ingin mengangkatmu ke posisi yang sama dengan orang suci leluhur, yang menciptakan yang sejati panggung jalan. Saya tidak masalah jika ada orang yang meniru mendiang guru saya. Banyak orang yang bercita-cita menjadi dia. Kontestan 12 mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke kontestan 1. Namun, aku tidak bisa membiarkan salinannya melampaui guruku. Guruku hanya dianugerahi gelar juara saat kamu akan menjadi orang suci kedua. Teriak kontestan 12. Percakapan itu ditransmisikan ke semua orang di Kolosseum, dan mereka berbicara dengan penuh semangat melalui transmisi suara satu sama lain. 98% pengamat adalah penyihir, dan mereka tidak tahu banyak tentang jalur pejuang. Tapi hei, drama itu menghibur. Setelah kontestan 12 selesai mengomel, kontestan 1 hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kelelahan. Saya sudah mengenal guru Mervin lebih lama dari Anda, kata kontestan 1. Kontestan 12 menyipitkan matanya karena marah ketika mendengar kontestan 1 menyebut nama gurunya. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, kata kontestan 1. Guru Mervin adalah seorang pejuang yang luar biasa. Dia adalah salah satu orang pertama yang mencapai tahap jalan sejati, dan jalan sejatinya juga luar biasa dalam kualitasnya. Selain itu, dia mengajar begitu banyak prajurit. Hampir semua prajurit yang benar-benar kuat saat ini pernah diajar oleh guru Mervin. Dia telah menjadi idola bagi kita semua. Namun, pada akhirnya dia gagal, kata kontestan 1 sambil menghela nafas. Dia mencoba menemukan cara lain untuk mencapai tahap kelima. Saya ingat mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa akan lebih mudah untuk meneliti cara mencapai tahap kelima dengan meningkatkan kekuatan tubuh kita, tetapi dia dengan tegas menolak. Dia ingin menciptakan sesuatu yang lain, dan pada akhirnya, dia meninggal karena usia tua. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku? Kontestan 1 bertanya dengan suara lembut. Saya hampir saja menciptakan tubuh intan saya, tetapi guru Mervin menolak membantu saya. Dia memilih kematian daripada membantuku. Dia lebih baik mati daripada membantuku menciptakan jalanku. Kontestan 1 perlahan menggelengkan kepalanya. Saya mengidolakannya selama lebih dari 300 tahun, namun ketika saya akhirnya mencapai levelnya, dia memilih kematian daripada bekerja sama dengan saya. Kontestan 1 menghela nafas. Bagaimana mungkin seseorang yang keras kepala ini bisa menjadi orang suci? Kontestan 12 mengertakkan gigi. Saya menyelamatkan begitu banyak nyawa prajurit, kata kontestan 1. Begitu banyak pejuang yang mati karena usia tua tanpa aku. Namun, kamu terus-menerus membandingkan aku dengan orang tua bodoh yang keras kepala ini. Ya, dia guru yang luar biasa, tapi dia juga keras kepala. Kamu mengidolakan almarhum gurumu sampai ke titik surrealisme. Sadarilah bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, kata kontestan 1. Untuk pertama kalinya, ekspresi kontestan 1 tampak kesal. Juga, aku bukan satu-satunya yang mirip dengan orang lain, kan? Mata kontestan 12 membelalak marah. Dia tidak akan berani. Bukankah kamu juga terlihat seperti orang lain? Kontestan 1 bertanya. Cengkeraman kontestan 12 mengeras pada tombaknya. Ya, tingkah lakuku mirip dengan guru Mervin, tapi aku tidak begitu saja mengidolakannya. Namun, sepertinya kamu berpikiran seperti aku. Jadi, bukankah masuk akal jika berasumsi bahwa kamu juga mengidolakan seseorang? Kontestan 1 bertanya dengan senyum cerah yang terlihat sangat palsu. Kamu terlihat seperti, bang. Kontestan 12 melesat ke depan dalam sekejap, busurnya menembakkan beberapa anak panah ke arah kontestan 1 sambil menebas ke depan dengan pedangnya dan menusukkan tombaknya. Ding, 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 bang. Kontestan 1 mengeluarkan kedua pedangnya, menangkis panah dan tombaknya, menangkis pedangnya, dan menebas perisai menara di depannya dengan pedangnya yang lain. Kontestan 12 terlempar ke belakang, tulang-tulangnya berderit karena kekuatan yang sangat besar. Tubuh kontestan 1 jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Kontestan 12 mengertakkan gigi saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Apakah ini pemicu yang besar bagimu? Kontestan 1 bertanya. Tapi, kenapa kamu berpakaian seperti dia? Kenapa kamu bertingkah seperti dia? Mungkin kamulah yang mengidolakan seseorang. Beritahu saya. Apakah kamu mengidolakan orang suci yang jatuh? Babak 668, orang suci yang jatuh. Diam, dia tidak pantas mendapatkan gelar Sein. Teriak kontestan 12. Penonton menjadi sedikit bingung ketika mereka mendengar tentang orang suci yang jatuh. Meskipun hampir semuanya adalah penyihir, mereka masih pernah mendengar tentang orang suci nenek moyang dan orang yang menemukan tubuh intan. Namun mereka belum pernah mendengar tentang orang suci yang jatuh sebelumnya. Siapa itu? Banyak penyihir yang bertanya kepada para pejuang di antara penonton melalui transmisi suara siapakah orang suci yang jatuh itu.
Para prajurit tidak suka berbicara tentang orang suci yang jatuh, tetapi perasaan roh yang menindas dari begitu banyak penyihir agung dan penyihir leluhur terlalu sulit untuk ditangani. Jadi, mereka berbicara, orang suci yang jatuh. Dia telah bergabung dengan Akademi Prajurit Legendaris saat masih muda di Peak Soldier Stage. Awalnya, dia sangat lemah, dan orang-orang percaya dia tidak berbakat dan lemah. Tapi kemudian, dia mulai tumbuh dengan kekuatan luar biasa, dan dia juga yang menjalani infus garis darah pertama. Prestasi itu saja sudah bisa memberinya gelar juara, tapi ini hanyalah permulaan. Kekuatannya semakin bertambah konyol seiring berjalannya waktu. Dialah yang membawa peta bintang kepada para pejuang, kunci kesuksesan mereka. Ia juga merupakan prajurit pertama yang menerima gelar bangsawan. Terlebih lagi, menurut catatan, dia adalah pejuang paling kuat yang pernah hidup. Di tahap jalan sejati awal, dia berhasil mengalahkan Duke Torren, yang pernah berada di alam penyihir tingkat tinggi akhir. Itu adalah lompatan 2 level melawan seorang mage. Dan kemudian, selama pertempuran terakhir dalam Perang Revolusi, dia pada dasarnya memenangkan seluruh perang untuk semua orang. Menurut apa yang dikatakan para saksi waktu itu, dia telah membunuh 3 anggota dewan hanya dengan bantuan beberapa lingkaran sihir dan juga mendukung setiap pertempuran lainnya. Namun, 3 bagian terakhir dianggap kontroversial. Lebih dari 600 tahun telah berlalu sejak Perang Revolusi, dan hanya 2 orang yang pernah berperang secara pribadi yang masih hidup. Dan keduanya menghindari pembicaraan tentang orang suci yang jatuh karena alasan yang jelas. Sampai saat ini, opini publik terpecah. Satu pihak percaya bahwa kekuatan Valenciennes telah dilebih-lebihkan, sementara pihak lain mempercayai cerita tentang kekuatannya. Dalam hal prestasi, orang suci yang jatuh telah memberikan kontribusi yang sama besarnya dengan orang suci leluhur. Namun, tindakan terakhirnya telah membuat dunia pejuang terlibat dalam konflik internal. Menurut Ratu Eternal Frost dan Pangeran Eternal Frost, orang suci yang jatuh telah membunuh Raja Storm yang legendaris, sang dermawan para pejuang. Dengan kematian Raja Storm, Area 23 telah memasuki masa ketidakstabilan. Kerajaan Kemurnian Sihir memanfaatkan kelemahan mereka dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kerajaan Badai. Lebih dari 80% prajurit tahap jalan sejati dan penyihir tingkat tinggi tewas, namun sebelum Kerajaan Kemurnian Sihir dapat memusnahkan Kerajaan Badai sebelumnya, seorang raja baru tiba-tiba bangkit. Tidak ada seorang pun yang mengenal raja sebelum saat itu, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Tapi dia juga pernah menjadi raja terakhir. Beberapa bulan kemudian, penduduk Area 23 menyaksikan perubahan dunia. Tabir telah dibuka. Seorang penyihir yang sangat kuat dengan rambut perak telah melangkah maju dan secara terbuka mengumumkan kebenaran tentang dunia. Atau Area 23, seperti yang mereka ketahui. Sejak saat itu, Area 23 telah berubah dari wilayah 5 kerajaan menjadi wilayah 3 kam. Dari negeri kerajaan, segalanya telah berubah menjadi negeri permainan kejam. Karena Area 23 berada di atas dataran tinggi raksasa, hanya orang-orang di alam keempat yang bisa melarikan diri, yang berarti semua orang terjebak di sana. Dan Lightning Manor mendorong pertempuran. Pada akhirnya, orang-orang tersebut ditakdirkan untuk tinggal di wilayah yang dilanda perang sepanjang hidup mereka atau mencapai alam keempat dan melarikan diri ke dunia luar yang damai. Area 23 telah berubah selamanya, dan perubahan itu terjadi karena kematian Raja Storm. Jika orang suci yang jatuh tidak membunuh Raja Badai, maka jumlah prajurit tahap jalan sejati dan tahap tubuh berlian akan 10 kali lebih banyak saat ini. Namun, orang suci yang jatuh juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada para prajurit. Inilah sebabnya mengapa orang tidak suka membicarakannya. Untuk menghormati pencapaiannya, mereka memberinya gelar Sein, namun karena dosa-dosanya, mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membicarakannya. Dia adalah simbol kekuatan seorang pejuang, tetapi dia juga merupakan simbol agresi seorang pejuang. Para pejuang tahu bahwa para penyihir adalah penguasa dunia yang tak terbantahkan, dan para pejuang tidak ingin bergaul dengan salah satu dari jenis mereka yang telah membunuh seseorang dari Lightning Manor. Mereka tidak ingin membuat marah Lightning Manor. Bagi sebagian orang, orang suci yang jatuh adalah sebuah inspirasi, tetapi mereka tidak akan pernah berani mengatakannya di depan umum. Apa yang dilakukan oleh orang suci yang jatuh itu menjijikkan dan menjijikkan. Dia telah membunuh Raja Storm, sahabatnya dan dermawan sang pejuang. Dia pernah menjadi monster, namun, dia juga lebih kuat dari orang lain. Namun zaman telah berubah. Semua ini terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu, dan dunia telah berubah. Para pejuang lama sudah mati, dan para pejuang baru telah mengambil alih. Dunia sedang bergerak maju, dan pada suatu saat, orang suci yang jatuh akan dilupakan. Para pejuang melakukan yang terbaik agar hal ini terjadi. Setelah para prajurit yang menyaksikan menjelaskan hal ini kepada para penyihir yang bertanya, perhatian semua orang kembali ke pertarungan. Jangan bicara tentang dia. Kontestan 12 berteriak dengan marah. Dia membunuh Raja Storm. Jangan bandingkan aku dengan monster seperti dia. Jika bukan karena dia, guru pasti masih hidup. Kontestan 1 mendengus, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, kontestan 1 perlahan maju ke kontestan 12 dengan kedua pedangnya. Pada menit berikutnya, kontestan 12 menyerang kontestan 1 dengan seluruh kekuatannya, namun kontestan 1 sepertinya hanya bermain-main dengan kontestan 12. Dia dengan mudah memblokir serangan kontestan 12 sambil menendang perisainya berulang kali. Anehnya,
Pendapat para penonton terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu melihat dominasi kontestan 1, sedangkan kubu lainnya terkesan dengan kontestan 12 yang mampu melawan kontestan 1 sekian lama dengan perbedaan level yang begitu jauh. Orang-orang berbicara satu sama lain melalui transmisi suara saat mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Ini dia, ini yang bisa dilakukan para prajurit di kerajaan Lightning Manor. Ini sungguh menyedihkan. Kontestan 1 dan kontestan 12 saling melompat menjauh, dan mereka melihat ke arah yang sama. Karena cara kerja Spirit Sense, penonton hanya diperbolehkan berkomunikasi melalui transmisi suara. Jika tidak, setiap orang secara otomatis akan mendengar setiap percakapan setiap penonton, yang akan mengganggu dan mengganggu. Namun, seseorang berani berbicara tanpa menutupi suaranya sama sekali, dan yang terpenting, dia telah memfitnah semua pejuang yang hadir. Karena itu, semua orang telah mendengarnya. Ini jauh dari tidak sopan. Semua orang menoleh dengan alis berkerut. Ada 5 orang, dan mereka berlima mengenakan jubah ajaib yang menyembunyikan aura dan ciri-ciri mereka. Semua jubah mereka memiliki warna berbeda, dan ditempatkan pada 3 tingkat berbeda, menunjukkan perbedaan status yang jelas. Ada 2 orang di level terbawah. Jubah mereka berwarna merah dan perak. Lalu, ada 2 orang di tengah. Jubah mereka berwarna hitam dan putih. Terakhir, ada 1 orang di atas, dan jubah mereka berwarna biru laut. Orang yang mengenakan jubah perak baru saja angkat bicara. Panitia turnamen ingin menangkap para pembuat onar, namun mereka dihentikan oleh transmisi suara yang datang dari Lord Starsky. Jangan melakukan hal yang gegabah, katanya kepada mereka dengan nada serius. Orang yang mengenakan jubah biru adalah Tuan Penyihir. Babak 669, Lei. Para penyihir leluhur memandang dengan alis berkerut ke arah 5 orang berjubah. Orang-orang ini telah mengganggu turnamen akbar, tetapi mereka tidak bisa menegur mereka begitu saja. Lagi pula, ada seorang raja penyihir di antara mereka. Mage Lord sangat langka. Lightning Manor memiliki sekitar 1000 Mage Lord, tetapi ada juga beberapa Mage Lord yang tidak terafiliasi. Sekitar 50 hingga 100 raja penyihir yang tidak terafiliasi tinggal di kerajaan Kaisar Petir tanpa secara langsung menjadi bagian dari Istana Petir. Tidak ada raja penyihir yang tidak terafiliasi. Ini berarti bahwa 50 hingga 100 orang ini mewakili orang-orang paling berkuasa di suatu kekaisaran selain kekuatan di bawah kaisar. 3 raja penyihir yang menjalankan kota bintang adalah bagian dari kelompok raja penyihir ini. Ini berarti raja penyihir berjubah biru ini berada pada level yang sama dengan penguasa salah satu kota terbesar di dunia, kota bintang. Karena itu, penyihir leluhur tidak bisa begitu saja menyerang atau menyinggung raja penyihir. Dilarang berbicara secara terbuka, Lord Starsky berbicara dari platform terbangnya. Saya dapat merasakan bahwa Anda bukan dari sekitar sini, yang mungkin menjelaskan kata-kata Anda. Biarlah ini menjadi peringatan pertama dan terakhir saya untuk semua pengunjung. Lord Starsky berhasil memutarbalikkan situasi saat ini sedemikian rupa sehingga dia tidak terlihat seperti orang yang tidak berani menegur seseorang di kotanya. Saya mendapat kesan bahwa ini adalah turnamen antar pejuang, orang berjubah perak tiba-tiba berbicara. Sebelumnya, orang berjubah merah telah mengganggu prosesnya, tapi sekarang, orang berjubah perak juga ikut campur. Para penyihir leluhur dan Lord Starsky menyipitkan mata mereka. Lord Starsky telah memberi mereka jalan keluar sebelumnya tanpa merendahkan mereka, tapi mereka tidak mengambilnya. Ini berarti mereka jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Pikiran Lord Starsky meluas ke arah orang itu dengan cara yang mengancam. Siapa? Namun, dia merasakan kekuatan pikirannya dibelokkan oleh orang berjubah biru. Tidak mengherankan, orang berjubah biru mendukung kedua pembuat onar tersebut. Tapi kenapa? Pikir Tuan Starsky. Apa yang mereka dapatkan dari ini? Sangat sulit untuk menilai kekuatan Tuan Penyihir yang misterius, tetapi Tuan Starsky tahu bahwa mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Lord Starsky adalah seorang Mage Lord akhir, yang menempatkannya dalam 10 besar Mage Lord yang tidak terafiliasi di wilayah Lightning Manor. Dia sudah ada sejak lama, dan pada dasarnya dia mengenal setiap raja penyihir yang tidak terafiliasi di wilayah Lightning Manor dan juga banyak wilayah lainnya. Namun, potongan aura yang dia rasakan keluar dari orang berjubah biru itu tidak terasa familiar. Dia cukup yakin bahwa dia belum pernah melakukan kontak dengan orang ini sebelumnya. Apa urusanmu di sini? Lord Starsky bertanya dengan dingin, suaranya bergema di seluruh arena. Apakah kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Orang berjubah merah berdiri dari tempat duduknya dan mendengus. Tergantung pada apa yang kamu anggap sebagai masalah. Bersinar, jubah merah yang menutupi tubuh orang tersebut menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pemuda jangkung dengan rambut pendek berwarna merah menyala, mengenakan baju besi merah yang pas bentuknya. Semua orang bisa melihat seringai arogan di wajah pria itu saat dia memegang trisula panjang dan merah di tangan kanannya. Trisula adalah bagian dari kategori tombak. Saat semua orang melihat orang itu, mereka merasa bingung. Prajurit tahap tubuh berlian awal. Kenapa dia tiba-tiba menimbulkan masalah? Namun, beberapa prajurit panggung tubuh berlian dan prajurit panggung jalan sejati di antara penonton memperhatikan hal lain. Aura pria ini terasa berbeda. Aura kontestan 12 berbeda dari aura prajurit lainnya karena tahap uniknya, tahap varian senjata. Namun, aura pria berambut merah itu sekali lagi berbeda.
Auranya tidak terasa seperti aura seseorang di Diamond Body Stage, dan auranya juga tidak menyerupai aura kontestan 12. Namun sebagian besar orang tidak dapat merasakan perbedaannya dan hanya berasumsi bahwa pejuang tersebut berada di tahap tubuh berlian. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan temanku? Pria muda itu berteriak dengan seringai arogan. Kemudian, dia mengarahkan trisulanya ke arah dua kontestan dari tempat duduknya. Kupikir ini adalah turnamen antar pejuang. Namun, trisulanya menunjuk ke arah kontestan satu yang berada di kejauhan. Mengapa seorang barbarian, katanya sebelum senjatanya bergerak mengarah ke kontestan 12, melawan master senjata. Saya tidak melihat satupun pejuang tahap kelima di sini. Hal ini langsung membuat marah para pejuang yang hadir, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, ada ribuan penyihir leluhur di antara penonton, dan meskipun penyihir leluhur bahkan tidak melihat ke arah mereka, para prajurit merasa terintimidasi dan kecil di hadapan mereka. Ya, pejuang terkuat di dunia bertarung di arena, tetapi jika seseorang memilih siapapun di antara penonton secara acak, kemungkinan besar orang tersebut dapat mengalahkan pejuang terkuat. Para pejuang menyatakan kekuatan mereka di turnamen ini, tapi itu hanya benar jika dibandingkan dengan kelemahan mereka sebelumnya. Di depan para penyihir, mereka masih bukan siapa-siapa. Barbar, ulang kontestan 1, suaranya terdengar sangat terhina. Tuan senjata, kontestan 12 mengulanginya, tetapi dibandingkan dengan kontestan 1, dia terdengar bingung. Ya, ulang pria berbaju merah. Seorang barbar dan ahli senjata. Kemudian, dia memandang Lord Starsky. Saya pikir ini adalah turnamen antar pejuang. Saat ini, Lord Starsky sudah curiga, dan dia memutuskan untuk ikut serta. Jika mereka bukan pejuang, apakah pejuang itu? Dia bertanya. Pria berambut merah itu merasa percaya diri. Bang! Kemudian, dia melompat ke arena dan mendarat agak jauh dari kedua kontestan. Dia berteriak sambil mengangkat trisula merahnya. Setelah mengangkatnya, dia mengayunkan trisula ke samping. Bang! Semua orang bisa merasakan semacam kekuatan keluar dari trisula, dan sesaat kemudian, dinding arena di kejauhan sedikit bergemuruh. Mata orang yang menyaksikan penyihir leluhur melebar karena terkejut dan penasaran. Mereka belum pernah merasakan kekuatan seperti itu sebelumnya, dan mereka tertarik. Mereka tidak merasakan pria berambut merah itu mengeluarkan mana apapun, tapi kekuatan itu masih berhasil meluas hingga ke dinding arena, yang berjarak beberapa kilometer darinya. Itu sangat membuat penasaran. Namaku Lei, dan aku adalah seorang pejuang di tahap pemaksaan awal. Bab 670, Kuantitas dan Kualitas. Kontestan 1 dan kontestan 12 memandang Lei dengan mata menyipit. Mereka telah mendengar tentang para pejuang aneh yang tidak mengikuti salah satu dari dua jalur yang telah ditetapkan, tetapi mereka belum melihat satu pun dari mereka. Otoritas apa yang kamu miliki untuk menyebutku seorang barbar? Kontestan 1 bertanya. Kamu apa lagi? Kata Lei. Kita semua bisa sepakat bahwa para pejuang tahap jalan sejati adalah seorang pejuang, tapi di sanalah garis keturunan para pejuang berakhir di wilayah Istana Petir. Hampir semua mata bersinar dalam pemahaman dan pengakuan. Di wilayah Lightning Manor, sekarang, mereka tahu dari mana asal para pejuang ini dan mengapa mereka membuat masalah. Ini adalah persaingan antar kerajaan. Orang yang menciptakan tahap jalan sejati adalah pionir bagi para pejuang, namun orang yang menciptakan tahap tubuh berlian dan tahap varian senjata bukanlah pionir. Mereka adalah pionir bagi Barbarian Kin dan Weapon Master Kin. Apa itu tubuh intan? Lei bertanya secara retoris. Bukankah itu hanya perluasan dari Bloodline Infusion? Kedua kontestan menyipitkan mata ketika mendengar tentang infus garis darah. Ada kemungkinan bahwa para pejuang di wilayah berbeda menciptakan tahap jalan sejati secara terpisah, namun kemungkinan mereka menciptakan sesuatu yang spesifik seperti infus garis darah sangatlah rendah. Artinya pengetahuan para pejuang misterius tersebut berasal dari area 23. Apakah kamu menyebut infus garis darah sebagai jalannya sendiri? Lei bertanya sambil menyeringai. Tidak, itu hanyalah alat dasar bagi para pejuang. Itu adalah tambahan untuk kekuatan seorang pejuang, bukan miliknya sendiri. Namun, lihat dirimu, kata Lei kepada kontestan 1 sambil mendengus. Kamu menyempurnakan infus garis darah dan mendorongnya selangkah lebih maju. Kamu berhasil mengubah tulang belakangmu menjadi tempat penyimpanan mana, meningkatkan keseluruhan level mana di dalam tubuhmu. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa, kata Lei. Namun, alih-alih menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan prajurit, kamu mengatakan ini adalah jalan ke depan. Paling-paling, kamu adalah seorang barbar, tapi sebenarnya, kamu adalah seseorang yang membantai angsa emas yang bertelur emas. Kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dalam jangka pendek, tetapi kamu akan menghancurkan masa depanmu. Dan bukan hanya masa depanmu. Kamu menghancurkan masa depan setiap pejuang. Tahukah kamu apa pendapatku tentang panggung tubuh intanmu? Lei mengulurkan tangannya. Bersinar, sebotol kecil pil muncul di tangannya. Itulah pendapatku tentang Diamond Body Stage-mu, ucapnya sebelum melemparkan botol itu ke kontestan 1. Kontestan 1 mengerutkan alisnya, tetapi dia membuka botol dan menganalisis pilnya. Tapi semakin dia melihat mereka, dia semakin terkejut. Kontestan 1 mungkin adalah pejuang yang paling tahu tentang tubuh manusia di seluruh dunia, selain Sang mungkin, dan dia tahu apa yang bisa dilakukan pil ini.
Kontestan satu melakukan yang terbaik untuk tidak memperlihatkan apapun di wajahnya, namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa dunianya hancur. Ini merupakan pukulan telak. Mana yang lebih kompleks, infus garis darah atau pembuatan tubuh berlian? Infus garis darah, tentu saja. Tubuh Intan hanya mengubah satu bagian tubuh menjadi mana, sedangkan infus garis darah mengubah seluruh tubuh seseorang menjadi sesuatu yang lain. Kontestan satu masih ingat ketika infus garis darah telah diketahui publik dan banyaknya pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Namun, prosedur yang sangat canggih, invasif, dan monumental ini telah diubah menjadi sekadar sebotol pil. Sesuatu yang mendasar, sesuatu yang rumit ini, sesuatu yang secanggih ini, telah diubah menjadi sebotol kecil pil. Apakah kamu melihat ini? Lei bertanya. Kami telah mengubah infus garis darah menjadi sedikit obat. Anda hanya perlu meminumnya selama sehari, dan Anda akan mengeluarkan tubuh lama Anda tanpa masalah apapun. Bahkan anak-anak pun dapat meminumnya. Apakah menurutmu apa yang disebut tubuh Intan itu akan berbeda? Lei bertanya sambil menyeringai. Retakan. Botol pilnya pecah saat kontestan satu mengepalkan tinjunya karena marah. Tubuh seorang prajurit prajurit sangat berbeda dari tubuh seorang prajurit panggung jalan sejati, dan seorang prajurit prajurit tidak dapat menahan tekanan dari tubuh Intan yang mengalir melalui tulang belakang mereka, kata kontestan satu. Infus garis darah dan tubuh Intan sangat berbeda. Yang mengejutkan, Lei hanya terus menyeringai pada kontestan satu. Kamu benar, katanya. Mereka berbeda. Tubuh Intan lebih buruk. Kontestan satu melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Menurutmu kami belum melakukan penelitian? Lei bertanya, kamu pikir kami tidak akan menyadari kelemahan nyata dari tubuh Intanmu? Sebagai ganti kekuatan yang lebih besar, Anda kehilangan kendali. Kamu mempunyai begitu banyak mana di dalam tubuhmu sehingga hanya mengeluarkan sedikit saja akan memenuhi seluruh jalur manamu. Melakukan teknik yang rumit membutuhkan kontrol yang luar biasa, dan dengan tubuh Intanmu, ini akan menjadi sangat sulit. Pikirkanlah, kamu memiliki lebih banyak kekuatan fisik, tetapi teknikmu lebih buruk. Bukankah itu terdengar persis seperti orang barbar? Tangan kontestan satu memutih saat cengkeraman pedangnya semakin erat. Kontestan 12 belum pernah berhasil membuat marah kontestan satu sampai tingkat ini sebelumnya, tapi Lei ini melakukannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan kamu, kata Lei sambil menoleh ke arah kontestan 12 yang diam, jalanmu bisa dianggap sebagai jalan yang sebenarnya, tapi itu bukanlah jalan pejuang. Jelaskan sudut pandangmu, kata kontestan 12 dengan suara datar. Dia tidak begitu marah seperti kontestan satu. Faktanya, dia merasa cukup baik saat ini karena Lei berhasil mengungkapkan secara terbuka kelemahan tubuh Intan agar semua orang dapat melihatnya dengan cara yang indah. Jagoan dalam segala bidang, tidak menguasai apapun, kata Lei. Kontestan 12 tidak bereaksi sekuat kontestan satu terhadap kritik tersebut. Anda telah mengambil konsep jalan sejati, namun alih-alih mempelajarinya lebih dalam, Anda malah terus mengulangi konsep tersebut berulang kali. Memang benar bahwa kuantitas adalah bentuk kualitasnya sendiri, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan seorang pejuang. Kita mulai di tahap prajurit, dan kita mengubah tubuh kita untuk mencapai tahap umum. Kemudian, kita melangkah lebih jauh dan memahami domain kita sendiri, sesuatu yang terdiri dari penguasaan mana dan teknik kita. Setelah itu, kami menciptakan jalan kami sendiri. Kami menciptakan hal yang akan membawa kami maju. Namun, alih-alih menapaki jalanmu, kamu justru menciptakan lebih banyak jalan. Apa gunanya sebuah jalan jika kamu tidak menapakinya? Itu disebut jalan. Ini disebut tahap jalan sejati. Sebagai pejuang, kita perlu menempuh jalan kita, bukan menciptakan lebih banyak lagi. Kontestan 12 memandang Lei dengan alis berkerut. Saya bisa mengikuti logika Anda, tetapi tidak dapat disangkal bahwa penambahan lebih banyak jalan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Lei menyeringai. Tentu, tapi bukan itu maksudnya seorang pejuang. Orang barbar adalah seseorang yang bertarung dengan tubuhnya. Master senjata adalah seseorang yang bertarung dengan senjatanya. Seorang pejuang adalah seseorang yang bertarung dengan tekniknya. Kamu adalah kuantitas. Seorang pejuang adalah kualitas. Oleh karena itu, kalian bukanlah pejuang. Kontestan satu mendengus sambil menatap Lei. Dan, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pejuang sejati? Lei tertawa kecil dan memutar trisulanya. Udara di sekitar trisula tampak melengkung ketika suatu kekuatan bergerak cepat ke seluruh dunia. Akan kutunjukkan padamu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang pejuang. Kekuatan tahap pemaksaan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.